Selamat pagi, Bapak Ibu, tubuh Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Fajar Mangori. Apakah Bapak Fajar Mangori sudah hadir ya Pak ya? Selamat Ya, pagi, sudah Bu. Ya, siap. waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena anugerah dan berkat Tuhan melimpah bagi kita di sepanjang hari ini. Saya bersyukur diberi kesempatan oleh Pak Mardi untuk bisa menjadi berkat di dalam koram beliau atau pelayanan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar. Kami merindukan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah makanan bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau Bapa berbicara bagi kami secara pribadi pada pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu yang hidup dinyatakan, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami dikuatkan, hidup kami dibaharui pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, saya share screen. Bapak Ibu Saudara, salah satu pertanyaan yang sering saya tanyakan bagi banyak orang Kristen, khususnya anak-anak, bahkan juga pelayan-pelayan yang ada khususnya di gereja saya adalah, eh, apa tujuan Tuhan dalam hidup kamu? Dan salah satu jawaban yang paling umum, ya, atau satu-satunya jawaban yang paling umum yang saya sering dengar adalah hidup memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jawaban ini adalah jawaban yang salah? Tentu tidak salah. Ini adalah salah satu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu satu-satunya tujuan Tuhan dalam hidup kita? Dan kalau saya tanyakan, selain itu apa? Maka banyak orang akan berpikir dan lama sekali untuk bisa menjawabnya. Dari sini saya melihat bahwa tanpa kita sadari, kita hanya memahami bahwa tujuan Tuhan dalam hidup kita hanya sebatas untuk hidup memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini satu-satunya? Tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan saya merasa bahwa betapa pentingnya kita memahami tujuan Tuhan secara utuh di dalam kehidupan setiap kita. Sebab tanpa kita memahami tujuan Tuhan secara utuh dalam kehidupan kita, kita ini kesungguhan kita bisa menjadi kesungguhan yang tidak berdampak apa-apa. Sebab seringkali kita bisa saja sungguh-sungguh, tetapi kita sungguh-sungguh di dalam melakukan atau membangun sesuatu yang hanya sekedar menjadi tujuan kita secara pribadi dan bukan tujuan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dalam konteks atau dalam kondisi seperti ini, maka yang akan terjadi adalah mungkin kita bisa kecewa sama Tuhan. Karena kita akan berpikir, saya udah sungguh-sungguh, saya udah berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan saya? Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mengerjakan atau Tuhan akan bekerja melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memberi tema firman yang saya sampaikan, yaitu memahami tujuan Allah bagi hidup kita. Tema ini saya ambil dari bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat ini saya melihat bahwa
ada 3 tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang pertama yaitu di dalam ayat yang pertama dikatakan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga, terpuji 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat ini, tujuan pertama Tuhan di dalam kehidupan setiap kita adalah supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Hari Senin kemarin Pak Yakub sampaikan bahwa hidup kudus itu adalah sesuatu yang berat, yang sulit, tetapi pasti bisa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memahami bahwa hidup kudus ini hanyalah suatu syarat untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Atau supaya kita bisa mengalami anugerah berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi berdasarkan ayat ini kita lihat bahwa ternyata jauh sebelumnya, sebelum kita ada, Tuhan itu sudah menentukan, Tuhan sudah punya tujuan di dalam kehidupan kita, supaya kita ini hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya bahwa hidup kudus ini adalah sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan, yang Tuhan ingin terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Berarti Bapak Ibu Saudara, hidup kudus bukanlah sesuatu yang harus kita, bukan pilihan bagi kita, tapi ini adalah suatu keharusan bagi kita. Jadi kalau kita mau hidup memuliakan Tuhan, menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bahwa salah satu tujuan Tuhan yang harus kita penuhi adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup kudus ini kalau kita kembali dalam ayat yang keempat, ya, kata kudus ini kalau dalam bahasa aslinya adalah digunakan kata kados. Kata kados ini memiliki dua arti sederhana atau secara umum, ya, memiliki dua arti. Yang pertama adalah kudus. Kados itu artinya dipisahkan. Jadi artinya hidup kudus adalah dipisahkan atau terpisah dari sesuatu yang tidak kudus atau dosa dan dunia. Jadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita ini memang manusia ini diciptakan untuk hidup terpisah, dipisahkan dari dosa dan dipisahkan dari dunia. Namun ketika manusia jatuh gagal di dalam dosa, kita lihat bagaimana keseriusan Tuhan untuk mewujudkan tujuannya ini dalam kehidupan kita. Maka dia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus datang untuk menebus kita. Untuk apa Yesus datang? Bukan sekedar untuk menyelamatkan kita, tetapi datang supaya dia menebus kita, supaya kita kembali masuk di dalam tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Artinya kita hidup terpisah dari dunia, terpisah dari dosa. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan ingin, melalui ayat ini Tuhan ingin supaya kita ini tidak menjadi sama dengan dunia. Artinya kita harus berbeda, kita harus terpisah dari dunia. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dengar orang mengatakan bahwa ikan di laut itu dia lahir di air yang asin, dia hidup di air yang asin, dia makan di air yang asin, namun dia tidak terkontaminasi. Dia tetap terpisah dari asin itu. Itu sebabnya ikan tidak pernah asin. Dan saya rasa hal yang samalah yang Tuhan inginkan tentang kekudusan ini di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita hidup, kita lahir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, namun kita bisa hidup terpisah, tidak terkontaminasi. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan merencanakan ini, sebenarnya Tuhan sudah taruh potensi itu di dalam kehidupan setiap kita. Jadi sebenarnya di dalam diri kita ada potensi untuk
bisa hidup kudus dan tidak bercacat di tengah-tengah dunia ini. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, setelah kita jatuh dalam dosa, kita ditebus oleh Kristus. Dikatakan setelah kita ditebus, kita bukan berjuang seorang diri, tetapi kita diberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang adalah kekuatan, yang adalah penolong di dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita untuk membangun kehidupan yang kudus, ya, untuk membangun kehidupan yang terpisah ini di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sekalipun kita ada di lingkungan, ya, seringkali kan banyak orang berpikir begini, aduh sulit sekali karena saya ada di lingkungan, apalagi di dalam dunia perdagangan, ya, dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kalau kita nggak kong kali kong, ya sulit untuk kita bisa ada di sana. Dan akhirnya, karena dengan pemikiran demikian, berarti kita ingin berkompromi dengan nilai-nilai tertentu. Ya, alasannya adalah karena memang kondisi seperti itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan merencanakan ini di dalam kehidupan kita, berarti Tuhan sudah tahu bahwa sebenarnya kita sanggup sudah memperlengkapi kita supaya kita mampu untuk melakukan ini. Dan saya percaya ketika kita di tengah-tengah dunia ini kita berkomitmen untuk tetap hidup terpisah dari dosa dan hidup terpisah dari dunia, saya percaya bahwa pintu, ya, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu bagi kita. Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita karena Dia adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan pada saat tiada jalan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa, dan ketika kita mengambil keputusan untuk hidup melakukannya, saya percaya juga bahwa pasti ada sesuatu yang spesial yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Arti kedua dari kata kudus atau kados ini adalah dikhususkan. Jadi saya sebutkan di sini bahwa dikhususkan untuk apa? Kudus artinya dikhususkan untuk agenda dan tujuan ilahi. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini ada untuk sebuah agenda, untuk sebuah tujuan yang Tuhan sudah tentukan jauh sebelumnya. Dan hal ini dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, dikatakan, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebelum kita ada, jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah punya agenda dengan kehidupan setiap kita. Tuhan sudah punya tujuan di dalam kehidupan setiap kita. Dan untuk alasan itulah kita diciptakan, kita ada. Dan Tuhan ingin supaya kita ada untuk menyelesaikan agenda dan tujuan ilahi itu di dalam kehidupan setiap kita secara pribadi. Dikatakan, Ia mau supaya setiap kita hidup di dalamnya. Ayat ini sering saya minta jemaat, minta orang untuk membaca dengan mengganti kata kita dengan kata saya, sehingga kita bisa membaca demikian. Karena saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saya hidup di dalamnya. Ketika kita baca demikian, ayat ini akan berbicara bagi kita secara pribadi, sehingga kita bisa memahami bahwa, oh ternyata saya ini ada untuk agenda ilahi. Masalahnya Bapak Ibu Saudara adalah, kita ini mengenal Tuhan setelah kita mungkin sudah punya agenda pribadi. Artinya sebelum kita kenal Tuhan kan tentu kita sudah punya agenda, kita sudah punya impian, kita sudah punya tujuan. Dalam perjalanan hidup kita, dalam usia, ada yang mengenal Tuhan di usia yang kesekian, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya kita baru memahami, bukan sih. Tapi masalahnya sekarang adalah setelah kita mengenal Tuhan, menerima Tuhan, seharusnya terjadi transformasi, terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Dan ini yang dikatakan ya di dalam Kolose pasal 3:10, kita sudah mengenakan manusia baru, tetapi manusia baru yang masih harus terus diperbaharui dari hari ke hari. Salah satunya yang harus diperbaharui Bapak Ibu Saudara adalah agenda yang kita kerjakan, tujuan yang kita kerjakan, tujuan yang harus kita selesaikan saat ini. Seringkali saya melihat Bapak Ibu Saudara bahwa banyak orang ya sudah mengenal Tuhan, betul udah bertobat, udah rajin ke gereja, udah melayani bahkan. Tapi masalahnya adalah apa yang dia kerjakan, apakah agenda Tuhan, tujuan Tuhan, atau agendanya.
Dan seringkali banyak orang ya hanya melayani Tuhan, tapi terus meminta Tuhan, terus berjalan di dalam agendanya, dan meminta Tuhan untuk memberkati ya agenda yang sedang dia kerjakan. Dan itu sebabnya seringkali banyak orang juga jadi kecewa karena dia berdoa, dan saya percaya Tuhan tidak akan memberkati ya agenda yang bukan merupakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata tujuan Tuhan dalam hidup kita ini adalah supaya kita hidup kudus. Hidup kudus ini artinya supaya kita ini hidup ya terpisah dari dunia. Dan kedua adalah supaya kita hidup khusus, dikhususkan. Kita ini dikhususkan itu ada dispesialkan. Ya, tujuan jelas, dengan tujuan jelas yaitu untuk mengerjakan agenda dan tujuan ilahi. Jadi artinya dalam proses pertumbuhan kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam pengenalan kita akan Tuhan, salah satu proses pertumbuhan rohani yang harus terjadi adalah proses di mana kita bergeser dari hidup melakukan agenda kita secara pribadi kepada hidup memenuhi agenda dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tentu kita akan bertanya, sebenarnya kalau begitu apa agenda Tuhan di dalam kehidupan saya? Tentu Bapak Ibu Saudara ada agenda secara khusus, umum, dan ada agenda secara khusus. Namun itu kita bisa bahas di waktu-waktu yang lain. Tapi yang jelas adalah bahwa dalam kondisi ini salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu datang di hadapan Tuhan. Sama seperti doa daripada Daud. Saya senang dengan doa daripada Daud, seorang raja yang luar biasa, tetapi dia berdoa demikian, ya, selidikilah akan daku dan kenallah hatiku. Apakah jalanku serong, ya, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Pertanyaannya, kenapa Daud berdoa demikian? Apakah apakah yang dia lakukan dia tidak mengerti? Saya tahu yang dia sedang kerjakan, dia tahu itu baik, dia tahu itu. Tapi ada ketakutan di dalam dirinya. Jangan-jangan sampai saya salah. Jangan sampai yang saya kerjakan ini hanya ambisi saya, hanya agenda saya secara pribadi. Ya, jadi sebabnya dia membuka diri di hadapan Tuhan, berdoa minta supaya Tuhan menyelidiki apa yang dia sedang kerjakan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini harus punya hati yang terbuka untuk dikoreksi oleh Allah. Sekalipun mungkin yang sedang kita kerjakan adalah sesuatu yang kita anggap baik, bahkan mungkin kita anggap sesuatu yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu agenda Tuhan atau agenda pribadi kita? Dan sebagai ya seorang anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, kalau Tuhan katakan itu bukan agendanya, kita harus dengan rendah hati. Dan saya percaya ketika Tuhan berbicara, dia akan bawa kita di dalam agenda yang sesungguhnya. Hal yang kedua yang saya lihat dari ayat ini yang merupakan tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dari ayat ini saya lihat bahwa tujuan Tuhan yang mendasar di dalam kehidupan kita selain untuk kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya adalah untuk menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anak ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar sesuatu yang biasa bagi saya. Menjadi anak-anak Tuhan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, dan ini anugerah, saya boleh katakan salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ketika kita dijadikan anak-anak bagi Allah sendiri. Apa maksud daripada perkataan ini Bapak Ibu Saudara, atau apa maksud daripada menjadi anak-anak Allah? Saya beri ada 3 makna daripada frase menjadi anak-anak Allah ini. Yang pertama adalah memiliki hak istimewa. Jadi artinya bahwa sejak dari semula, sebelum kita diciptakan, kita ini diciptakan untuk menjadi anak-anak Allah, artinya menjadi pribadi yang memiliki hak yang istimewa. Ya, memiliki hak yang istimewa. Hak istimewa di sini Bapak Ibu Saudara adalah ya, hak istimewa adalah menjadi anak-anak Allah. Dan ini ada sesuatu yang luar biasa bagi kita. Artinya bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah,
Ada hak dan dikatakan dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Artinya kita ini memang ditentukan, diciptakan dengan tujuan untuk menjadi ahli waris daripada Allah. Artinya mewarisi semua yang dimiliki oleh Allah, menikmati semua yang dimiliki oleh Allah, segala kemuliaannya, segala kebesarannya, segala kemahannya itu. Tujuannya adalah supaya ada yang menikmati itu. Dan yang harus menikmati adalah kita semua. Dan kita memang diciptakan untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi artinya saya lihat di sini bahwa kalau kita punya hak untuk istimewa, untuk menikmati menjadi ahli waris kerajaan Allah, sebenarnya ya kerinduan Tuhan untuk melihat kita hidup diberkati, hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup berkemenang, itu adalah keinginan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin keinginan Tuhan jauh lebih besar daripada keinginan kita sendiri. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara adalah mungkin karena ketidakpahaman kita atau kekurang mengertian kita terhadap hal ini, ya, sehingga seringkali yang terjadi Bapak Ibu Saudara adalah ya terjadi adalah kita tidak menggunakan, tidak menyadari akan hal ini, bahwa sebenarnya kita ini sudah punya hak menjadi anak. Dan saya lihat bahwa hak sebagai seorang anak, ya, bukan hanya hak untuk menjadi ahli waris, tetapi sebagai seorang anak punya akses yang tidak terbatas. Ya kan? Punya akses yang tidak terbatas. Kita sebagai seorang anak terhadap ayah kita ini punya hak yang berbeda dengan pada orang lain. Kita punya akses langsung kepada Bapak kita, ya. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana bahwa ya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang-orang ya dalam perjanjian lama mereka mau berdoa, ya mereka mau datang kepada Bapa harus melalui perantara. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, ya, dalam penggenapan rencana Tuhan, ketika Yesus datang untuk menggenapi tujuan Tuhan, untuk mewujudkan tujuan Tuhan, kita tidak perlu lagi perantara, tapi kita sekarang diberi akses untuk menjadi anak-anak Allah, yang kita bisa memanggil Bapa, ya, kita bisa punya hak untuk menikmati semua yang dimiliki oleh Bapa di dalam kehidupan setiap kita. Dan sebagai seorang anak, ya, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, maaf saya tulisnya agak kebalik di sini. Hal yang kedua di sini adalah supaya memiliki hak istimewa, ya, memiliki hak istimewa. Maaf Bapak Ibu Saudara, kebalik. Hal yang kedua adalah memiliki relasi yang istimewa. Selain kita punya hak sebagai anak, kita ini punya relasi yang istimewa. Jadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita adalah, ya, kita ditentukan sebagai anak-anaknya untuk punya hak istimewa, menjadi ahli waris, dan juga kita ditentukan, ya, untuk memiliki relasi, hubungan yang istimewa dengan Allah, hubungan yang akrab, hubungan yang intim. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi membangun relasi dengan Tuhan itu bukan sekedar keinginan kita, tetapi itu adalah keinginan Allah. Bahkan itu sudah menjadi ketentuan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa ya Tuhan sangat merindukan, Tuhan sangat menginginkan supaya semua kita ini ya hidup dengan relasi yang istimewa di hadapan Tuhan. Bukan sekedar relasi ya hamba dan Tuhan, tetapi relasi yang istimewa di sini adalah relasi antara anak dan bapa. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kata kuasa di sini dalam bahasa Yunani adalah exousia, artinya otoritas atau wewenang, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya kita diberikan otoritas. Ya, otoritas ini artinya tidak bisa, ya, ini adalah sesuatu yang permanen, tidak mudah putus, tidak mudah gampang. Dan kita tahu bahwa salah satu relasi yang paling permanen dalam hidup kita adalah relasi antara orang tua dan anak, ya kan, adalah relasi yang tidak mungkin putus karena persoalan, tidak mungkin putus karena masalah, atau tidak bisa dipisahkan karena apapun.
Dan Tuhan ingin supaya dengan Dia kita memiliki relasi yang demikian. Jadi saya melihat bahwa menjadi anak Allah yang pertama adalah memiliki hak istimewa, yang kedua adalah memiliki relasi yang istimewa. Dan hal yang ketiga, makna daripada menjadi anak-anak Allah ini adalah memiliki karakter dan nilai istimewa. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, ya selain Tuhan menentukan memiliki tujuan bagi kita untuk menjadi anak Allah, untuk memiliki relasi yang istimewa dengan Tuhan, memiliki hak yang istimewa dengan Tuhan. Hal yang ketiga adalah ia memiliki tujuan supaya kita ini memiliki karakter dan nilai istimewa. Dan karakter dan nilai istimewa itu adalah karakternya dia sendiri, yaitu karakter ya dan nilai yang kita miliki adalah nilai kerajaan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan kalau kita dibawa di dalam sebuah kerajaan, tinggal di dalam sebuah kerajaan, tentu Bapak Ibu Saudara, kita ada di dalam sebuah kerajaan itu, pasti di sana ada karakter yang harus terbangun di dalam diri kita. Ada karakter tentu yang sudah dibangun di sana, dan ada nilai-nilai yang luar biasa di sana, dan tentu nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang istimewa, yang pasti berdampak bagi orang lain. Dan kita ditentukan untuk memiliki karakter Allah dan untuk memiliki nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan setiap kita. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini ditentukan untuk memiliki dan hidup dengan karakter ilahi. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, membangun hidup yang baik, membangun hidup yang benar. Seperti di sini dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah didapatkan di dalam dunia ini. Adalah sesuatu yang istimewa. Kalau ada orang memiliki ini di tengah-tengah dunia, itu adalah sesuatu yang bernilai, adalah sesuatu yang istimewa, dan tidak gampang orang memiliki itu. Tetapi justru kita ditentukan untuk hidup dengan karakter dan nilai-nilai tersebut. Ada banyak sekali nilai-nilai kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, yang sangat bertentangan di dalam dengan dunia ini. Dan itu adalah sesuatu yang istimewa. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara adalah bahwa kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan belum menunjukkan, betul belum hidup dengan karakter dan nilai istimewa ini di tengah-tengah dunia. Seandainya saja semua kita anak-anak Tuhan, semua umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini hidup dengan karakter dan nilai istimewa, dunia ini pasti dimenangkan Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Tetapi masalahnya adalah banyak anak-anak Tuhan, kita udah melayani, tapi kita belum rendah hati, kita udah melayani, kita nggak punya kemurahan, kita udah merasa kita udah dewasa secara rohani, karena kita udah berdoa, kita udah tahu banyak firman Tuhan, tapi kita nggak memiliki kemurahan, kita nggak memiliki belas kasihan, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ya. Kita tidak lemah lembut, kita tidak sabar, kita kasar, kita keras, dan lain sebagainya. Dan ini sering kita lihat, ya dalam dunia gereja pun masih banyak terjadi demikian. Tapi sekali lagi berdasarkan ini kita ditentukan Tuhan punya tujuan untuk menjadikan kita anak-anaknya, artinya untuk memiliki karakter dan nilai-nilai istimewa itu. Memiliki nilai kerajaan Allah. Dan itu adalah sesuatu yang istimewa. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang saya lihat dari bagian firman Tuhan ini, yaitu tujuan yang ketiga adalah, ini saya rasa tujuan yang umum dan banyak orang yang sering orang pahami, yaitu bahwa tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk memuji dan memuliakan Allah. Ayat Efesus 1 ayat 6 tadi yang kita baca dikatakan, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika tujuan yang pertama dan tujuan yang kedua kita bangun di dalam kehidupan kita, maka tujuan yang ketiga ini akan apa? Akan terjadi, akan terwujud di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi sebaliknya, jika kita ingin hidup memuliakan Tuhan, hidup supaya karya Tuhan, supaya keagungan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan
kita tidak akan terjadi kalau kita tidak hidup di dalam, kalau kita belum mengalami atau hidup dalam tujuan yang pertama, yaitu hidup di dalam kekudusan. Kalau kita belum hidup kudus, artinya kita belum terpisah dari dunia ini. Ketika kita belum terpisah dari dunia ini, tujuan ketiga ini tidak akan pernah bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita masih hidup dengan agenda kita sendiri, tujuan kita sendiri, kita tidak akan melakukan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kedua hal yang di atas, maka tujuan ketiga ini akan tercapai, yaitu melalui kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi tujuan Tuhan yang ketiga, berdasarkan ayat ini yang harus kita pahami adalah, kita ini ditentukan untuk hidup memuliakan Tuhan. Makanya Rasul Paulus, beberapa pernyataan Paulus yang istimewa, yang luar biasa yang dia katakan adalah, dia katakan kalau dia hidup untuk Tuhan. Kalau dia mati untuk Tuhan. Kenapa Paulus katakan demikian? Artinya Paulus menyadari bahwa seluruh kehidupannya itu didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bahkan dia katakan, sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus di dalam aku. Artinya apa? Dia mengizinkan hidupnya ya betul-betul hanya untuk agenda Tuhan, berdedikasi untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Makanya di beberapa ayat yang lain dia menasihatkan, jikalau kita makan, jikalau kamu makan, jikalau kamu minum, ya baiklah kamu minum untuk Tuhan. Katakan apapun juga yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu memuliakan Tuhan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar nyanyian, ya perkataan yang kita katakan, tetapi perbuatan hidup kita, pekerjaan kita, karya kita yang kita lakukan, yang semuanya kita dedikasikan untuk ujung-ujungnya, tujuan utamanya adalah dari semua yang kita kerjakan, dari semua yang kita lakukan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat yang kita baca hari ini, ada 3 tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tujuan yang pertama adalah supaya kita hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita menjadi anak-anaknya atau menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga adalah supaya kita hidup dengan dedikasi penuh untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Amin. Terima kasih Pak Fajar.